Elisitor dalam biologi tanaman adalah molekul ekstrinsik atau kita sebut protein. Kita bagi menjadi 4 bagian: protein intrinsik, protein ekstrinsik, protein prefer, protein reseptor. Yang pertama, protein intrinsik adalah jenis protein membran yang penting dalam mengangkut ion atau molekul melintasi membran sel. Protein intrinsik tertanam dalam membran. Yang kedua, protein ekstrinsik adalah jenis protein membran yang terikat longgar ke membran dari luar. Mereka terikat dengan interaksi molekuler yang lemah seperti ikatan ion, hidrogen, dan atau van der Waals. Protein ini bersifat hidrofilik. Mereka berinteraksi dengan protein integral atau dengan kepala kutub dari molekul lipid. Protein prefer pada membran ekstraseluler berfungsi sebagai reseptor dalam pensinyalan sel atau interaksi. Ketiga, protein prefer yang berada dalam wajah sitosol berfungsi sebagai protein sitoskeletat seperti spektrin, aktin, protein, kinase, dan lain-lain. Beberapa protein prefer terlibat dalam transduksi sinyal atau sinyal asing yang sering dikaitkan dengan hama tanaman, penyakit, atau organisme sinergis. Yang keempat, protein reseptor. Molekul elisitor dapat menempel pada protein reseptor khusus yang terletak di membran sel tumbuhan. Reseptor-reseptor adalah dalam biokimia dan morfologi. Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Ketika sinyal kimia tersebut berikatan dengan reseptor, terjadi beberapa bentuk respons seluler, misalnya perubahan aktivitas listrik sel. Reseptor berlokasi di membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Molekul memberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor disebut ligan, yang dapat berupa suatu peptida atau molekul kecil lain, atau molekul kecil lain seperti neurotransmitter, hormon, obat, atau toksik. Ini mampu mengenali pola molekul elisitor dan memicu sinyal intraseluler pertahanan melalui jalur oktadesanoid. Oktadesanoid adalah jalur biosintetik untuk produksi asam jasmonat fitohormon, hormon penting untuk induksi gen pertahanan, disintetis dari asam alfa-linolenat yang dapat dilepas dari membran plasma oleh enzim lipase tertentu. Misalnya dalam respon pertahanan luka, fosfolipase akan menyebabkan pelepasan asam alfa-linolenat untuk sintesis. Respon ini menghasilkan sintesis metabolit yang ditingkatkan, yang mengurangi kerusakan dan meningkatkan ketahanan terhadap hama, penyakit, atau stres lingkungan. Ini adalah respon imun yang dikenal sebagai pola imunitas yang dipicu atau VTI. VTI pengantar teknologi informasi. Sebagai pengantar sinyal ke tanaman, sinyal apa? Menghubungkan komunikasi seluruh jaringan tanaman agar terhubung. VTI efektif melawan mikroorganisme nekrotrofik. Nekrotrofik yaitu patogen yang menyebabkan kematian cepat dari sel inang kemudian mengkoloni jaringan tersebut. Paham? Contohnya adalah chitosan yang ditemukan dalam cangkang Crotacea, serangga, dan jamur. Chitosan digunakan dalam pertanian sebagai agen biokontrol alami. Chitosan, apa yang dimaksud dengan chitosan? Chitosan adalah sejenis zat gula yang diambil dari kerangka atau cangkang hewan laut. Zat ini banyak digunakan sebagai bahan pembuatan obat dan berbagai perlengkapan medis seperti lensa kontak dan plester untuk menutup luka. Selain itu, chitosan juga dapat dikonsumsi sebagai suplemen.
Cetosan atau ketosan tidak dapat ditemukan secara alami di dalam makanan, melainkan diperoleh dengan cara mengekstraksi zat dalam cangkang hewan krustasea seperti udang, remis, kepiting, dan lobster. Untuk meningkatkan kesehatan tanaman dan meningkatkan hasil panen, istilah umum untuk zat yang memiliki aktivitas untuk menginduksi reaksi resistensi penyakit pada tanaman. Ada inisiator biologis yang dihasilkan oleh jamur pita patogen dan inisiator abiotik lainnya. Sekali lagi saya ulang, ada inisiator biologis yang dihasilkan oleh jamur pita patogen dan inisiator abiotik lainnya, bertindak pada tanaman untuk menginduksi serangkaian reaksi resistensi terhadap bakteri patogen seperti akumulasi petoeleksis. Sampai di sini kita bisa berbagi informasi kepada penonton channel School Organic Tutorial Lestarikan Alam. Berhati-hati memberikan subscribe pada channel ini. Sebaiknya kalian tinjau kembali isi konten setiap videonya, karena kami bukan pengemis subscribe. Subscribe karena kasihan, subscribe karena keterpaksaan, subscribe karena berteman, subscribe karena kekeluargaan. Tujuannya agar di masa yang akan datang kami bebas berkarya, bebas bersuara. Suara dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Merdeka!